Ini semua ini Anda dapatkan dari mana informasi ini? Adalah. Ada ya? Ada. Anda ini mengatakan istilah kita itu A1 ya? A1. Yakin? Yakin. Dalam hal pesawat private itu Anda mengatakan ada banyak kebohongan di situ. Banyak kebohongan, banyak cerita yang harus dibongkar oleh KPK. Dan KPK kenapa seperti seolah-olah. Anda begitu yakin bahwa ini punya dia? Ya, kenapa yakin? Ya 99,9%. Karena itu tadi. Dari sini sebenarnya sulit bisa mengelak lagi, Mas. Karena nomor handphone itu pun akhirnya dicek. Ini milik siapa sih? Muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Bahkan di situ muncul juga Syahrini, customer Syahrini. Pernyataan-pernyataan Anda ini, termasuk di tempat ini, Iya. itu kan berisiko hukum. Oh iya, Anda sadar itu? sadar. Tapi kan apa yang saya katakan sekali lagi, Mas, ini adalah fakta. Ini bukan mendiskreditkan. Ini justru menyelamatkan yang lebih besar. Media sosial ternyata juga ada gunanya mengajarkan kita tentang bagaimana zaman itu berjalan, terkhusus kepada mereka-mereka yang mendapat kehormatan melayani publik, melayani negara alias pejabat dan atau keluarganya. Kita mulai dari situ dulu. Sebab sebenarnya yang kita bicarakan ini tentang etika sebenarnya. Yang akan saya bicarakan dengan Mas Roy Suryo ini adalah etika. Etika para penyelenggara negara, dalam hal ini adalah keluarga-keluarganya. Kita jangan menghindari bicara seperti ini. Sebab kebudayaan itu berjalan dan harusnya kita menjadi semakin elegan. Sayangnya ternyata tidak. Mas Roy, makasih ya. Sama-sama. Sudah ada di sini. Ya. Anda sudah 2 minggu ini mengharu biru. Seperti biasanya. Padahal saya sudah tidak lagi di Partai Biru loh ya. Itu dia. Ternyata masih mengharu biru ya. Jangan kita bawa ke situ. Itu. Sudah 4 tahun, Bang. Iya, oke. Tapi masih banyak orang yang mengira itu loh masalahnya. Jadi Dia mau bilang waktu. bukan lagi kadernya Partai Demokrat. Oh, ya, cuman hubungan saya masih tetap baik. Ya. Tapi kita bukan itu yang kita mau bahas. Oke. Kita bahas tentang bagaimana Anda memenuhi ruang publik dengan informasi menyangkut dengan keluarga presiden. Dalam hal ini anak-anaknya. Ya. Kita bagi pembicaraan kita ada 2. Pertama adalah fasilitas pesawat ya. Baik. Bagi Kaisang dan Erina. Erina plus iparnya. Akhirnya. Iya. Bobby yang wali kota Medan. Oh iya, itu yang lain lagi. Setelah itu kemudian kita bicara tentang Pupu Papa. Baik. Apa sih untungnya kita bahas seperti ini? Lagi-lagi adalah agar kemudian kita semakin naik dalam hal berbudaya dengan kekuasaan yang ada pada diri kita. Ya. Jangan dianggap bahwa ini adalah proses menjelek-jelekkan. Enggak sama sekali. Beginilah seharusnya ruang publik kita berjalan. Setuju, Setuju Mas ya? Sangat setuju. Oke. Jelaskan sama kami informasi tentang pesawatnya dipakai Kaisang itu. Kan ini kan sudah sering dibicarakan. Iya. Bahkan Mas Alvin Lee itu sayangnya kami sudah undang tapi ternyata tidak sempat. Baik. Dan ada beberapa narasumber lain, 4 orang lagi kami undang tapi ternyata tidak bersedia datang. Ya, ini Ini soal katakanlah misalnya soal sewa ya. Ini pada bagian ini penting karena KPK itu membuat hitungan yang berbeda juga. Katanya 90 juta untuk kalau dinilai. Oke. Tapi begini, supaya lebih runtut, coba Anda jelaskan dari awal ya. Kemudian hingga per hari ini sebenarnya pesawat itu atau penggunaan pesawat oleh Mas Kaisang itu melanggar aturan enggak? Dia jujur enggak? Apakah itu gratifikasi dan apakah publik dan terkhusus lagi lembaga-lembaga negara dalam hal ini KPK merespon dengan benar? Oke. Silakan. Ya, yang menarik sebenarnya gini. Kenapa kok tiba-tiba saya gitu ya, banyak orang bilang kenapa sih Roy Suryo sekarang jadi ahli pesawat gitu. Saya bukan ahli pesawat. Enggak, sama sekali. Harus dicatat dulu. Saya hanya orang yang punya kepedulian terhadap hal-hal yang berbau dengan teknologi. Itu. Karena kemampuan saya memang pada saat teknologi. Dan kasus pesawat itu sebenarnya diawali dari teknologi. Ketika pada tanggal 20 Agustus 2024 ada postingan
dari Erina Gudono yang dia muat di Insta Story-nya, di Instagram Story, yang dia muat itu adalah sebuah jendela oval. Itu awalnya. Jadi itu adalah dari media sosial. Tadi Bang Akbar memulai dengan bagaimana media sosial itu bisa berguna. Nah, foto itu kemudian menjadi perbincangan gara-gara apa? Gara-gara bentuk jendelanya itu bagi sebagian orang itu aneh. Kok nggak kayak pesawat biasa ya? Yang jendelanya adalah jendela biasa gitu. Kok ini oval besar? Nah, akhirnya beberapa teman gitu ya, kemudian nyeloteh. Itu pesawat khusus itu private jet itu gitu. Private jet. Nah, mulailah di situ gunanya teknologi. Untuk kemudian, nah ini heboh jendela pesawat. Yang kemudian bentuk sayapnya dan jendelanya itu akhirnya itu ketemu itu adalah pesawat Gulfstream. Tipenya adalah Golf 650 IR extended range. Berarti itu pesawat Gulfstream pun yang khusus yang sebelah kiri. Ya, yang sebelah kiri. Artinya itu pesawat baru bikinan tahun 2021, artinya baru 3 tahun. Dan menjadi menarik lagi setelah kita lihat nomor registrasi pesawatnya. November 588 Sierra Echo. Di mana November registrasi pesawat itu ternyata itu adalah pesawat private jet, not for public. Artinya pesawat ini tidak bisa disewa. Tidak bisa disewakan, tepat Mas. Pesawat ini tidak bisa disewakan dan milik private. Dan yang paling menarik juga, termasuk dulu Alvin Lee yang juga komentar ya, ketika beliau itu buka data-data pesawat, yang ketemu di situ adalah apa? Close, not for public. Heran. Itu yang kemudian membuat kita, saya, Mas Alvin, kemudian ada Mas Gary, yang pengamat penerbangan lain, itu juga kemudian kita coba deh kita buka. Kalau nggak bisa dibuka pakai aplikasi biasa, ya kita harus pakai aplikasi yang premium dong. Nah, kebuka semuanya ketika kita buka pakai. Artinya pesawat itu ternyata milik seseorang dari Singapura yang namanya Gang Ye, yang kemudian ternyata sekarang sudah dipindah tangankan atau didaftarkan dengan nama Bank of Utah. Jadi artinya kok aneh ya. Kalau didaftarkan atas nama bank, itu harusnya tidak kemudian masih dipakai sehari-hari pribadi. Nah, kemudian kita tertarik lagi. Oke, kita buka dulu ini data-data pesawat. Ketemulah yang menarik bagi saya adalah pesawat ini ternyata beberapa kawan tuh nggak nemukan pesawat itu ada di mana gitu loh sehari-harinya. Ternyata Mas, ini pun lebih menarik karena ternyata pesawat itu sehari-harinya dia tidak di Changi, tapi dia ada di bandara kecil namanya Seletar. Di Singapura. Bandara kecil itu bandara private juga. Itu semacam kalau di Jakarta itu bukan Cengkareng, bukan Halim, tapi semacam Pondok Cabe. Singkat cerita, pesawat ini milik pribadi tidak bisa disewakan. Tidak bisa disewakan. Dan kemudian ada orang Indonesia yang bernama Erina Gudono. Dan kemudian Erina kan istrinya Kaisang Pangarap. Yang lebih kemudian mendesak teman-teman netizen itu karena kan Erina kan flexing. Kemudian ketika dia sampai di Amerika, dia foto dengan stroller, kemudian dia foto dengan roti yang menurut sebagian orang itu rotinya bisa untuk makan 20 orang gitu ya harganya gitu. Ya itu terserah lah itu ya. Tapi artinya tidak pantas, apalagi jadwal kepergian mereka itu yang tepat sekali ketika kita lagi di jalan, Bang. Kita lagi memprotes ketika teman-teman mahasiswa rakyat Indonesia, para sivitas akademika, kita lagi nolak pembegalan yang ada di alumni kita di DPR gitu ya. Gitu ketika dulu ada keputusan MK nomor 60 dan nomor 70 yang kemudian itu kita pikir itu reboundnya MK yang kemudian bisa MK kembali ke masyarakat, tiba-tiba mau dibegal oleh DPR khususnya Balik yang dia tiba-tiba dalam waktu sehari 1 kali 24 jam bisa membuat sebuah aturan yang itu tanpa melalui tiba-tiba mau dibawa ke paripurna. Ya, dan dalam hal ini subjeknya adalah Kaisang. Betul. Artinya yang diuntungkan. Meskipun itu tidak. Nah, jadi kan ini kan sangat melawan rasa publik ya gitu. Di saat negara ini, rakyat ini sedang berjuang, gitu panas-panas kemudian diguyur dengan semprotan air gitu ya, water cannon gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang, kita awalnya kan taunya 2 orang yang sedang melancong ibaratnya gitu ke Amerika kok pakai private jet. Nah terus kita bertanya-tanya itu pesawatnya siapa kemudian. Nah dari situlah teman-teman yang sekarang kita sebut sebagai private investigator, yaitu para netizen plus 62 ini bergerak.
Menarik bergeraknya karena mereka mulailah dapatnya. Dan ini yang kita sebut sebagai data, Mas. Jadi teman-teman ini sekarang kita kayak kompak banget. Ada teman-teman yang ngumpulin data. Data itu nggak bisa berguna apa-apa, Mas. Kayak kalau kita tampilkan di Twitter gitu, celep udah, cuman foto aja. Nah, orang-orang kayak Pas Alvin Lee yang ahli gitu ya, Gary, kemudian aku juga itu fungsinya ada merajut data-data ini menjadi sebuah information. Dari information ini bisa menjadi knowledge yang berguna untuk bangsa ini. Nah, knowledge itu harusnya menjadi sebuah wisdom. Untuk apa? Untuk penentu kebijakan. Baik itu aparat atau untuk KPK atau yang lain. Kan ini kan belum sampai ke sana sebenarnya. Artinya masih seputar ini masih jadi knowledge. Nah, singkat kata adalah ternyata kita menemukan banyak sekali keanehan. Mulai dari rute pesawat itu, ya artinya kenapa pesawat itu kok tiba-tiba berangkat ke Amerika ngapain gitu ya. Oh, itu ada hubungannya dengan Erina yang mendapatkan beasiswa di University of Pennsylvania. Gitu. Nah, berarti rute itu pesawatnya berarti dari Jakarta ke Pennsylvania dong gitu. Nah, menjadi kemudian beberapa hari kemudian datanya muncul, data pesawat, kaget kita. Ternyata pesawat itu nggak langsung ke Pennsylvania, Mas. Pesawat itu dari Jakarta sempat refueling dulu di Bandara Kubu namanya, atau itu di Nagoya di Jepang. Dari situ kemudian pikir kita langsung ke Pennsylvania atau ke Philadelphia ya, karena nggak langsung ke Bandara Pennsylvania nggak ada, ke Philadelphia. Tapi ternyata dia malah pergi ke Los Angeles terlebih dahulu. Kemudian erang di Los Angeles, artinya menginap di sana. Dari sana muncullah foto yang lain lagi. Di sana foto yang ketika mereka berdua itu lagi foto-fotoan di sebuah kayak festival apa gitu ya. Ada foto stroll, foto makan tuh di situ. Dari situ ternyata masih juga landing lagi di Las Vegas. Baru kemudian ke situ. Terus kita kan bertanya, ini anak ini mau studi ya, dapat beasiswa kok malah jalan-jalan. Nah, lebih menarik lagi setelah kita dapat data itu tadi, ternyata pemilik pesawatnya adalah Gang Ye, seorang konglomerat dari Singapura, termasuk orang terkaya nomor sekian di Singapura, yang dia punya perusahaan namanya Sea Limited. Sea Limited itu saya langsung ingat, ini kok kayak yang diresmikan bapaknya ya, Pak Jokowi itu pernah meresmikan perusahaan Sea Limited ini di SCBD di Jakarta gitu. Nah, berarti ini ada hubungannya. Jadi kalau dalam istilah teman-teman penggiat anti korupsi, ini sudah ada sudah ada trading in influence. Sudah ada pengaruh untuk menjadikan dia keterpengaruhan pengaruh gitu. Nah, artinya keterpengaruhan untuk dia bergerak gitu ya untuk bisnisnya. Dan kita cek lagi, baru kita muncul semua datanya. 2018 kita dapat data bahwa ternyata si Sea Limited ini sebagai holding dari perusahaan Shopee, kemudian induk perusahaan Garenar dan juga induk perusahaan Free Fire. Saya jadi ingat karena dulu ketika tahun 2014 pasca saya selesai menyelesaikan tugas di Kemenpora waktu itu, saya sempat mempopulerkan sport baru Indonesia namanya e-sport. Nah, salah satu yang kemudian muncul namanya yaitu yang terkenal adalah Free Fire. Free Fire ini ternyata adalah di bawah Sea Limited. Dan 2018 Sea Limited ini atau dalam anak perusahaan Free Fire ini gamenya menyponsori sebuah pertandingan kompetisi di Solo yang kemudian itu diinisiasi oleh Kaisang, oleh Sang Pisang Arena gitu. Gede banget sponsornya, ya gitu. Tidak kalah dengan itu, setahun berikutnya Mas, tahun 2019, kakaknya Gibran Rakabuming Raka yang belum menjadi wali kota, dan itu dimanfaatkan untuk campaign wali kota dia, itu nggak mau kalah dengan adiknya. Dia bikin kompetisi juga tentang Free Fire juga. Hadiahnya dahsyat Mas. Untuk sebuah kota kecil seperti saya ya, Solo, Jogja gitu, masa hadiah game online kayak gitu tuh mobil Mas. Mobil apa? Mobilnya apa ya? Tapi mobil ya. Meskipun mobilnya tuh mungkin low cost carrier ya waktu itu. Tapi mobil. Jakarta saya nggak pernah mobil. Kalau mobilnya apa nanti bisa dicek lah di Google. Tapi jelas mobil. Itu kan membuat takjub. Ini besar sekali nih dana yang besar. Dan setelah itu besar-besaran. Bagaimana Shopee itu memindahkan atau melebarkan bisnisnya di Solo. Ya, dia bikin arena tempat gitu ya di Solo Technopark. Kemudian bahkan berangkatkan Gibran dalam sebuah festival di Paris ya gitu, di Paris waktu itu di cabangnya Lafayette, sebuah supermarket itu ada di Champs-Élysées ya di sana, dan dia bahkan bikin rekaman yang cukup panjang di sana. Dan yang paling menarik lagi, sampai kepada ada salah satu tokoh di permainan Free Fire itu yang digambarkan sebagai Pak yang terhormat Presiden Jokowi.
Jadi Presiden Jokowi itu ditokohkan di Game Free Fire, ditembak-tembakin Mas. Sekarang kalau dia nggak punya hubungan khusus atau ada satu hal khusus ya gitu. Mana berani? Iya mana berani, Presiden Republik Indonesia kita hormati. Itu tembak-tembakin di permanen untuk. Nah artinya apa? Ini tidak mungkin dilepaskan dari ya Bang Bar kan tahulah pernah di Komisi 3 juga kan. Gitu. Artinya tidak mungkin dilepaskan dari itu tadi adanya pengaruh. Nggak mungkin seorang namanya Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono itu yang kemudian dipinjami pesawat ya, kalau itu pinjam atau disewain pesawat ya, kalau dia bukan sebagai anaknya presiden atau adiknya wali kota. Sampai dari situ dulu. Gini, ini kan sudah kita dapatkan di ruang publik juga. Ya. Apa yang baru? Saya ingin bertanya begini. Pertama dulu, ini semua ini Anda dapatkan dari mana informasi ini? Adalah. Ada ya? Ada. Dan datanya saya bukan data dari layer ke-3, layer ke-4. Ya, data yang saya dapatkan sekelas dengan data yang didapatkan oleh para pengamat penerbangan yang saya bisa memaklumi kalau beliau-beliau itu mungkin keberatan untuk tampil. Anda ingin mengatakan istilah kita itu A1 ya? A1. Yakin? Yakin. Karena saya pegang sumber datanya. Yang kedua adalah detail sekali Anda menjelaskannya. Ya. Dan ini belum detail. Rute penerbangannya saya punya. Lengkap banget. Jam-jamnya juga ada. Kan nama penumpangnya juga ada. Ada. Nah iya makanya saya buat menjadi sederhana supaya kita langsung supaya tiba. Gak pusing gitu. Bukan gak pusing. Supaya kita langsung bisa menemukan konklusi dalam memori kita. Setuju. Bahwa ada seorang anak presiden. Yang katanya dia bukan pejabat negara. Yang bukan pejabat negara. Gak bisa kena gratifikasi katanya begitu kan. Tapi Anda bisa menjelaskan bahwa sebenarnya tidak sesederhana itu jawabannya. Yes, exactly. Dampak dari situ Anda ingin mengatakan bahwa ada orang yang berbohong. Iya. Oke. Maka pada bagian ini saya mau bertanya. Titik mana kemudian kebohongan itu bisa diidentifikasi? Satu, ketika dia menjelaskan ini nggak ada hubungannya apa-apa, ya. Kemudian ini kan bisa saja sewa bisa saja. Akhirnya kan dia punya kata yang khas banget yaitu nebeng, ya kan. Ketika keluar pelaporan KPK kemarin tanggal 17 September, dan itu memang sebenarnya deadline itu 17, karena kan dia perginya tanggal 18. Jadi sebenarnya sudah pas betul. Kalau dia nggak datang hari itu, menurut teman-teman di KPK atau yang mantan KPK, dia sudah bisa langsung dikenakan pasal pidana karena dia nggak lapor. Nah dari situ sebenarnya menarik. Dia harusnya bisa dikenakan pasal pidana sudah sampai 3 kali sebelumnya. Karena pesawat ini Mas, gitu ya, bohong ya. Karena dia hanya melaporkan keberangkatan pada tanggal 18 Agustus 2024 saja. Ya, dan itu dengan rute yang dia samarkan tadinya pokoknya dari situ ke Amerika. Nah, baru kita jelaskan rutenya tadi dari Jakarta Nagoya, Los Angeles, kemudian ke Vegas baru ke Philadelphia. Setelah dari Philadelphia dia naik kendaraan pribadi ke Pennsylvania. Pulangnya pun masih juga itu, tapi ini memang harus dicek pulangnya tuh mereka masih ngikut atau enggak. Karena pesawat itu masih muter-muter lagi. Masih ada ke Nevada ke Taiwan baru pulang ke Singapura, ke Seletar. Gitu. Nah, dan kemudian mereka selalu mengatakan, oh itu ada kok pemiliknya. Dan mereka katakan krunya total ada penumpangnya ada 8. Saya bilang itu bohong. Kalau memang ada 8, bukaan data. Saya punya data keempat nama penumpang lengkap ya namanya, yaitu Kaisang Pangarep, Erina Gudono, Sofia Gudono ya, yang kakaknya ya gitu. Kemudian satu lagi yang namanya Menur Prameswari. Siapa dia? Dia adalah ADC atau asisten dari si Kaisang, dan ini nama ini jarang diucapkan dan jarang orang yang tahu. Ya gitu, tapi saya bisa dapat. Dan 4 orang yang lainnya katanya itu bukan pemilik. Gang Ye tidak ikut. Gang Ye sebagai pemilik pesawat nggak ikut. Mereka 4 itu adalah pilot, co-pilot, kemudian 1 technician, dan 1 lagi adalah kru yang ya kayak pramugara lah gitu di situ. Jadi ya memang hanya 8 orang yang ikut. Dan kalau itu dikatakan kemarin KPK tadi data itu menyebutkan dia cukup bayar 90 juta. Kalau gitu kita besok Mas, yuk kita bayar 90 juta. Aku juga mau dong kita dengan muter-muter kayak gila apa? Itu karena apa? Mahal banget tuh. 90 juta itu. Pesawat itu mahal banget Mas. Bahkan sempat dihitung ya, itu kalau direct pun ke Amerika dengan waktu sampai sekian hari, karena kan pesawat itu disinyalir pulang ke Indonesia adalah ketika awal September.
bukan cepat langsung pulang. Jadi itu kan sempat beberapa kali erang ya, nginep di itu. Itu sampai 5,8 miliar. Gitu. Ya, pada bagian ini, sorry, saya ingin mengarahkannya. Ya. Biarkanlah KPK yang menjelaskan sendiri ke publik. Kenapa bohongnya di mana gitu ya? Hitung dari mana itu 90 juta itu Pak Pahala, sahabat saya sebenarnya. Ya. Tapi Setuju. pada bagian ini Anda ingin mengatakan bahwa ada orang yang berbohong kalau informasi yang disampaikan ke KPK bahwa hanya 90 juta. Betul. Oke? Ya, oke. Ini pun juga harus kita hitung ya. Ya. Kita harus memperjelas. Angka 90 juta itu apakah KPK yang menghitung atau informasi dari kaisangnya? Nah itu. Gitu dia. Apalagi kalau itu informasi dari mereka. Yang kedua, kalau bohong tadi ya soal itu jumlah penumpang juga bohong. Rute, kalau jumlah mereka pergi. Kalau mereka hanya mengatakan mungkin mereka hanya ngaku pada tanggal 18 Agustus 2024 saja, bohong Mas. Karena tahun ini saja setidaknya sudah 2 kali. Juli 2024 sudah ada trip itu. Dari Jakarta, dari Seletar, kemudian ke Halim, Halim ke Solo, Solo pulang lagi ke Halim, baik lagi itu ada. Siapa yang menggunakan? Nanti akan kita keluarkan datanya karena ada banyak orang yang ikut juga, gitu. Bahkan tahun yang lalu 2023. Nah ini ada buktinya, ini sudah keluar juga ada video. Mungkin Mas Abad atau pemirsa Unsensor ini sudah pernah melihat ketika waktu itu ada pesawat sama ini Gulfstream ini, kemudian landing, kemudian muncul. Nah disitulah tampak Gang Y. Ada seseorang bercelana pendek yang menyambut. Orang waktu itu di Twitter juga banyak yang ribut. Kok bisa ya ada orang celana pendek di bandara gitu? Siapa dia? Nah ya orang pasti bukan pangkat. Duitnya tinggi dong. Bisa pakai kayak gitu dengan santainya gitu. Nah itulah yang terjadi pada tahun 2023. 2023 itu setidaknya 2 kali. Pada bulan Agustus 2023 dan pada bulan September 2023. Salah satu bahkan diantaranya itu adalah datang dari Jepang. Jadi dia pagi-pagi landing dari Jepang di Halim pagi banget sekitar jam 6:30. Kemudian dari situ cuma cukup bentar banget refueling setengah jam. Terbang lagi dari situ ke Solo. Ya, yang lain lagi di sebulan kemudian itu bahkan sempat dari Bali. Dari Bali kemudian tadi dari Singapura ke Halim, Halim ke Bali, Bali ke Solo. Gitu. Jadi ini udah kayak artinya Anda ingin mengatakan pada bagian ini sebenarnya bukan hanya sekali yang kita orang bahas ini tentang ke Amerika itu. Betul. Sering. Tapi memang tidak sejauh ke Amerika. Ya. Tapi kan apapun namanya kita bicara tentang penggunaan fasilitas itu tadi. Ya. Dan itu kenapa sering dan gak ketahuan? Karena saya tahu persis di Bandara Solo itu memang ada 2 apron. Apron utara dan apron selatan. Yang biasa orang lihat tuh apron selatan. Yang bawahnya itu adalah aspal. Yang ada pada video itu apron utara. Yang itu beton. Jarang orang ke sana memang. Dan itu private ya? Ya sebenarnya bukan private amat ya, tapi kan orang khusus yang bisa ke sana. Mobil bisa masuk, Alphard dia bisa masuk. Dan ini juga kan yang dipertanyakan, kok bisa ya ada Alphard masuk? Ini juga kita juga mempertanyakan karena harusnya mobil yang dari luar, yang pakai plat nopol biasa, nopol AD ya, nopol Solo, kok bisa masuk situ? Harusnya yang masuk itu adalah nopol profit gitu loh, asli. Dan dia drivernya, kendaraannya itu bersertifikasi khusus. Kayak dulu mungkin ingat ketika ada kasus salah seorang menteri kita diributin di medsos karena apa? Kok dia dijemput pakai mobil ya di bandara waktu itu pun Cengkareng. Tapi mobilnya pun beliau itu Menkyu ya, itu pun juga masih sesuai protap. Mobilnya menjemput di Garbarata. Kita dulu juga sering begitu ketika jadi pejabat publik gitu, dijemputnya mobil dan itu adalah mobil bandara. Lengkap dengan plat nomor khusus, pengemudinya juga bukan pengemudi dan tidak ada dengan enaknya ada bawa tas branded gitu ya, mereknya D gitu, Delta, kemudian itu dibawa langsung masuk ke belakang. Kan orang bertanya itu barangnya dari mana gitu loh. Artinya pada kasus Kaisang dan Erina Gudono dalam hal pesawat private itu Anda mengatakan ada banyak kebohongan di situ. Banyak kebohongan, banyak cerita yang harus dibongkar oleh KPK dan KPK kenapa seperti seolah-olah nggak punya nggak punya niat atau nggak punya kemampuan tuh. Padahal kan KPK kita biayai Mas. Kita mengeluarkan banyak rakyat itu mengeluarkan banyak pajak melalui anggota DPR, Komisi 3, Mas pernah di situ. Untuk kemudian menjalankan tugas dengan benar. Biarkan KPK menyelesaikan masalahnya. Harus, tapi kan ada di dorong-dorong. Sekarang kita pindah ke pesawatnya Bobby. Ya. Seperti apa? Coba tampilkan. Ya, pesawat Bobby ada sebelah kanan. Ini bentuknya beda. Ini memang pesawat yang harganya lebih murah memang.
tapi ya tetap mahal gitu. Mana ada murah pesawat? Pesawatnya Bu Susi aja 20 miliar. Dan Bu Susi bilang, Bu Susi Pujiastuti yang punya Susi Air, itu bilang harga pesawatnya Gulfstream tadi itu 20 kali pesawatnya dia loh. Pesawat angkutnya dia. Pesawat angkutnya dia yang baling-baling memang. Kalau Bu Susi kan Caravan, ya kan Cessna Caravan itu yang kemarin yang sekarang juga masih melayani rute-rute perintis. Nah, kalau pesawat yang digunakan oleh Bobby ini dan Kahiyang, ini jenisnya adalah Embraer. Embraer tipenya 650 juga ya. Kode yang menarik adalah kode penerbangannya Victory Papa Charlie London London. VPCLL itu terdaftar di Cayman Island. Cayman Island. Iya, jadi ini aneh lagi gitu loh. Siapa yang punya pesawat ini? Ini yang punya pengusaha Medan. Orang dalam negeri. Namanya RA. RA, iya. Kemudian ya karena belum muncul ya nggak apa-apa lah gitu ya. RA, kemudian panggilannya AS. AS. Yang menarik apa? Dia adalah teman dari seseorang yang kemarin sempat heboh akhir tahun lalu pada bulan Oktober tahun 2023 karena dia tertangkap di Malaysia, orang Indonesia yang dia bernamanya Apin BK. BK itu adalah inisial dia karena dia berasal dari Medan. Dia pengusaha 303 Mas. 303? Iya. Pemirsa yang kalau yang masih tanya-tanya 303 itu apa? Itu judi. Ya apakah pemiliknya pesawat itu terlibat dengan Apin? Yang jelas mereka akrab sekali. Dan Apinnya sudah ketangkap di Malaysia. Apa masalahnya Bobby dengan pesawat ini? Sebenarnya masalahnya jelas bahwa Bobby adalah pejabat publik. Kalau Kaisang kan enggak. Cuman memang pesawat ini sedikit lebih legal dalam tanda kutip ya. Kalau dibandingkan dengan Gulfstream. Gulfstream itu adalah private. Ini bisa disewakan. Ini bisa disewakan. Artinya kalau tiba-tiba muncul narasi bahwa itu pesawat itu disewa, itu masuk akal. Masuk akal. Karena pesawat ini juga kita objektif aja. Iya. Ketika kampanye kemarin banyak yang menggunakan pesawat ini. Ya kan, Anies juga pernah nyewa pesawat ini. Kemudian ketua partai juga pernah pakai pesawat ini. Jadi menurut saya kan ada yang mengkritik, Mas, kok yang dibilangin Bobby doang, kok yang lain enggak? Kalau pesawat memang bisa disewa, bisa dan ilegal. Ini ibaratnya pesawat itu ada 3 jenis, Mas. Pesawat yang memang benar-benar private yang tidak bisa disewa, kemudian pesawat yang komersial yang seperti kita naik, sama pesawat yang memang jenisnya adalah jet yang tidak reguler tapi bisa disewa. Artinya nyenengan sebagai seorang penyelidik independen itu aja tinggal gitu. Satu mencari saja bahwa apakah Bobby wali kota Medan yang pantas akan tidak maju jadi calon gubernur itu menyewa atau tidak. Ya, satu itu. Berapa harga sewanya? Ya. Kemudian pantaskah dia mengeluarkan itu dari penghasilannya? Ya. Ya kan, kalau dia sudah mengatakan ini kan tidak ada APBD yang keluar, oke, mungkin. Tapi kan kita bisa cek harga sewanya berapa. Itu dia, itu logika itu yang harus kita itu karena pasti tidak juga hanya 90 jutaan gitu lah gitu kan, pasti juga pasti mahal. Oke. Kita sudah membahas tentang pesawat. Singkat cerita bahwa ada banyak ketidakbenaran versi yang telah mereka sampaikan. Betul, di ruang publik. Di ruang publik. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sedang kita bicarakan. Lebih jauh lagi ada banyak kebohongan di dalamnya. Betul. Ada banyak ketidakpantasan. Oke? Itu adalah langkah sejarah yang harus kita lakukan. Setuju. Ya. Mungkin ada yang mengatakan gini, kenapa sih begitu usil? Demi masa depan anak cucu kita harus usil. Enggak usil, Mas. Ini kita dianugerahi pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Otak kiri untuk berpikir serius, otak kanan untuk kreatif. Nanti masalah otak ini ada nih dalam bahasan selanjutnya. Itu memang untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu dia. Kita tuh mau menyelamatkan republik ini, Mas. Baik. Bukan mau mengusilin republik ini. Baik. Saya paham tentu saja. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang lain yang tetap ada hubungannya tentang layak dan etik nggak sih keluarga-keluarga pejabat itu memanfaatkan seluruh pengaruh itu untuk keuntungan dan kenyamanan dirinya. Nah, ini lebih menarik, Mas. Nah, sekarang kita bahas tentang Fufu Fafa. Nah, kenapa saya bilang benar? Ini benar-benar core saya. Kalau di sini. Kalau tadi itu ilmu telematikanya itu tipis-tipis. Tapi digunakan juga untuk baik. Mas, ini kan kita sudah sering dibahas di tempat. Kita pernah bahas juga di ILC kemarin. Betul. Tapi sekarang gini, coba berikan sedikit penggambaran secara singkat untuk kemudian kita bahas apa yang harus kita sikapi secara serius dari kasus ini. Mungkin bisa dimulai begini. Benar nggak sih Fufu Fafa ini adalah miliknya Gibran Raka Buming Raka yang
beberapa hari ke depan akan dilantik sebagai wakil presiden. Ya. Dan yang kedua, benar nggak sih percakapan-percakapan dan atau posting-postingan itu dilakukan? Dan yang ketiga, benar nggak sih ada upaya untuk mengaburkannya sekarang? Agar kemudian bangsa ini tidak dibelokkan arahnya gitu ya. Monggo silakan. Ya, yang pertama soal benar nggak? Ya, saya memang tetap bertahan dengan angka 99,9%. Bukan apa-apa. Ya, bisa aja kita mengatakan 100 atau bahkan di atas. Ya. Cuman kan kita kan makhluk Ya. yang sempurna itu adalah Allah. Ya. Gitu kan. Jadi kita nggak mungkin terlalu sempurna. Cuman yang menarik apa? Kenapa kita perlu membahas ini? Ini adalah statement saya pada yang mulai mengkerucut ya gitu. Ini memang bukan keahlian saya di bidang telematika. Tapi jangan lupa Mas, mohon maaf, saya memang juga mengambil magister di bidang public health, kesehatan masyarakat. Dan dulu pengalaman betul pribadi saya semenjak sudah sekitar lebih dari 30-40 tahun yang lalu, kerjaan saya bantuin ayah almarhum yang waktu itu seorang profesor doktor di bidang psikiater dan neurolog yang kerjaannya memeriksa kayak gangguan-gangguan jiwa. Sehingga sedikit banyak saya melihat bahwa ada pengaruh otak, kemudian kalau otak itu orang penyakit jiwa itu otaknya kemudian berkurang atau kemudian dia kena gangguan jiwa itu bentuknya otak seperti apa. Dan kebetulan benar-benar waktu itu 39 tahun yang lalu almarhum itu menginisiasi di Jogja, di daerah istimewa Yogyakarta dan seputarnya, bahkan Jateng DIY, itu sebuah alat yang waktu itu luar biasa canggih, namanya brain CT scanner, singkatan dari otak ya, brain, kemudian computerized termologi scanner, alat yang bisa memetakan otak kita, mengiris-iris gitu ya secara digital untuk kemudian dilihat bagian-bagian slice by slice-nya, dan itu akan kelihatan nanti kalau orang biasanya itu kalau orang kecelakaan kemudian ada trauma atau ada pendarahan gitu akan kelihatan, dan disitulah kemudian bisa kita analisis gitu. Oh ini harus jadi ada kata ada tindakan atau kemudian ada di anestesi duluan, dilakukan apapun ya itu akan bisa tepat nanti, tidak salah. Karena kalau salah nanti bahaya banget karena sangat. Nah, singkat kata adalah hal semacam itu, kerusakan otak itu bisa juga diakibatkan karena apa? Karena kecelakaan tadi atau karena kecenderungan orang yang punya pikiran yang aneh-aneh, termasuk orang yang pikirannya adalah suka pada hal-hal yang dia suka mengumpat, suka melakukan hate speech, suka pornografi. Itu pun ada perubahan. Otak yang tadi saya bilang otak kiri, otak kanan, ada bagian yang penting juga, ada yang namanya otak depan. Ya, nah otak depan ini bisa menyusut, Mas. Ini benar-benar secara fisik, secara film dia bisa menyusut kalau seseorang itu kemudian banyak sering melakukan hal-hal yang pornografi. Nah, saya langsung saja, inilah yang dilakukan pada sebuah akun di Kaskus, akun yang sudah sangat lama di Kaskus yang namanya Fufufafa. Ya, akun Fufufafa seperti pada gambar ini kalimat-kalimatnya seperti itu ya, istri cerai, anak. Kami mengambil posisi sampel untuk menghitamkan ya, itu. Setuju. Karena tidak ingin membuat ruang publik kita menjadi semakin tidak nyaman ya. Ya, meskipun ini sudah banyak Udah berita banyak, tapi nggak apa-apa. Terima kasih. Kami bersikap Terima kasih. Ini untuk menunjukkan ada sebuah akun namanya Fufufafa ya pada tanggal 19 Juni 2018 jam 12.18, kemudian pada tanggal 17 September 2017, tanggal 21 Juni 2014. Jadi antara kurun 2014 sampai dengan 2019 ada akun yang sangat heboh waktu itu namanya Fufufafa. Ya, Fufufafa ini akun di Kaskus. Kaskus adalah sebuah platform tempat di mana dulu tidak terlalu populer, Mas. Kita dulu belum ada X atau Twitter. Facebook juga sudah mulai tapi belum terlalu. Dulu yang terkenal itu adalah Friendster. Ya, kemudian ini lebih terkenal karena cukup dengan satu aplikasi. Dulu yang terkenal itu bukan hanya ngobrol ini, Mas, tapi yang namanya FGB. Forum jual beli. Ya, forum jual beli itu terkenal banget karena orang bisa jual apa saja lah di situ. Baju kayak atau apa, mainan apa. Nah, salah satu yang terkenal adalah tempat ini, ngobrol ini. Ya, ngobrol ini ternyata akun Fufufafa ini sering banget komentar apa aja berita itu dikomentarin. Nah, termasuk kemudian yang dikomentarin adalah yang terhormat presiden terpilih. Ya, sekarang gitu. Dulu ini adalah bukan presiden, dulu Pak Prabowo ini yang komentarin. Waktu itu tampaknya bapaknya belum jadi presiden ya. Ada yang sudah. Oh ini ya. Ini 2014 juga sudah, Mas. Oh iya. Ya ini belum. Kalau ini hampir. Ini sudah. Itu sudah 2017, 2018 sudah. 2014 ini belum. Ya. Tapi waktu itu kan campaign. Kan ada kampanye. Ya. 2014. Kalau ini sih sebenarnya ya. Saya agak familiar karena waktu itu kan saya tim pemenangan.
Oke, lanjut. Ya, nah menariknya gini. Kemudian kan orang mulai dulu banyak sekali. Ini ada 5.000-an postingan loh mas. Ada 5.000. 5.000-an awalnya. Akhirnya sekarang tinggal 2.900 sekian. Kemana Karena itu? barusan 2.100 ya. 2 minggu ini yang tadi mas bilang. Ada operasi penghilangan paksa terhadap akun-akun ini. Jadi dihapus. Caranya? Dan caranya hanya orang yang bisa punya login user ID dan passwordnya Fufafa yang bisa tahu. Kenapa ini tidak dihilangin sementara ini sangat menyakitkan? Sudah. Ini sebagian sudah hilang. Sudah hilang sebagian. Tapi kan ini kan hasil capture screenshot dari teman-teman netizen. Sebagian sudah hilang ini. Gitu. Tapi masih ada yang sebagian lagi yang tidak terlalu kasar. Dia komentar soal pertandingan apa juga ada masih gitu. Tapi yang sadis-sadis kayak gini ya. Orang kalau dulu nyebutnya ini Afgan gitu ya. itu pada hilang gitu udah. Nah, artinya gini. Kemudian kan orang tanya, siapa sih Fufafa itu? Ya kan? Dulu mungkin enggak terlalu heboh ya gitu. Karena kan banyak orang yang ngomong seperti Fufafa ini banyak. Tapi kenapa Fufafa menarik? Karena akhirnya orang sekarang punya kemampuan untuk melakukan analisis. Secara yang saya sebut secara sosio-teknikal tadi. Dari analisis bahasa ini, kita kan bisa kemudian melihat diksinya, bisa melihat frasanya. Siapa dia? Orang dengan kecenderungan kata-kata yang sama atau mirip-mirip, akhirnya ketemu Fufafa terkait karena mereka saling komunikasi dengan akun yang namanya @rakagenarli. Jadi Prime ID. Dan secara menarik, pernah di Fufafa itu dia mungkin lupa atau dia maksudnya mungkin ingin bicara Japri gitu, tapi ternyata itu terpublish. Jadi dia ngaku kalau waktu itu sempat lupa password. Dan dia nulis di situ Prime ID-nya Rakagenarli, kemudian username-nya @rkgbrn, kemudian juga namanya Fufafa. Enggak, oke. Ya, Maksud saya gini. Ya. Kita buat menjadi tegas. Ya. Anda begitu yakin bahwa ini punya dia? Ya. Kenapa yakin? Ya 99,9%. Karena itu tadi dari hal semacam itu ternyata hal yang sama itu juga dimukakan di akun officialnya Gibran. Dia punya perusahaan catering waktu itu namanya Cilipari. Cilipari. Di Cilipari dikemukakan hal yang sama. Hal semacam itu dikeluhkan hal yang sama. Jadi kan ada dua yang mengungkapkan hal yang. Bahkan yang paling menarik juga sempat. Nah ini gunting ini. Ini bagus banget ini. Jadi di Fufafa pada tanggal 3 November 2014 jam 8 pagi. Sebelumnya itu guys sorry stupid question. Beli gunting yang kayak di stick gunting PIK di mana ya gitu. PIK rupanya menarik ya. Ini PIK yang dulu ya. Apa itu? Pantai Indah Kapuk. Iya, terus? Ya, bukan PIK yang sekarang. Apa sekarang? Yalah, udah. Lagi ada kasus. Ya. Nah, ternyata yang menarik ini dah. Pada 3 jam berikutnya, November 3 November tahun 2014, tapi jamnya jam 11:06. Jadi lewat 3 jam 2 menit. Akun officialnya nulis hal yang sama persis. Kalimatnya sama persis, beli gunting yang kayaknya aja pakai K. Kan orang nulis kan kalau kita nulis mungkin kayak nggak pakai K. Kayak kayak gini kan ini perahu mas. Ya artinya perahu, sebenarnya Anda ingin mengatakan ini bahwa orang yang sama. Orang yang sama, sumber yang sama. Ya orang yang sama nulisnya. Dan ini yang penting lagi. Yang mengawali itu adalah akun yang disebut itu kan yang ngikut-ngikut yang fake kan yang Fufafa. Ya kalau Ciliparinya nulis duluan. Cilipari kan official account. Iya. Kalau Ciliparinya nulis duluan kemudian baru di copy paste oleh Fufafa masuk akal. Ini Ciliparinya ngikut Fufafa. Kan berarti kan dia sangat percaya bahwa atau memang itulah dia yang nulis yang sama. Bisa jadi ini memang hanya kopas saja. Aneh gitu. Gini. Dulu itu saya lupa apakah saya pernah ikut Kaskus juga. Karena sejujurnya saya nggak paham ya. Kita masih, apalagi saya yang nggak ngerti teknologi. Ikut ya. Untuk mendapatkan akun di sini, bisa berkontribusi dan ikut percakapan di sini, kan harus mendaftar. Daftar. Nah itu yang menarik. Daftarnya pakai apa? Daftarnya harus pakai nomor handphone. Nomor handphone. Dan harus pakai akun email yang dipakai. Emailnya apa? Nah ini yang menarik. Pertanyaan Mas menarik. Karena apa? Karena orang kemudian bertanya kalau gitu Fufafa ini ya itu daftarnya pakai apa? Orang kemudian sempat ada seorang teman ya atau ini kelompok sebenarnya yang kemudian melakukan ya sebenarnya apa yang dilakukan itu agak-agak
trespassing sedikit, agak ngelanggar dikit gitu. Dia melakukan doxing, dia masuk ke data-datanya Gibran, nama, tanggal lahir, alamat, sampai nomor handphone, dan ketemulah nomor handphone yang digunakan. Plus 6289750 sekian belakangnya 33. Oke, kita dapat satu variabel itu. Kemudian dapat akun yang resmi. Kita nggak memasukkan RK Gunarli dong, gitu, karena itu kan nggak ada. Yang resmi apa? Cilipari. Dan menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan pada Kaskus, ya. Jadi Kaskus itu pemulihan Kaskus itu muncul. Jadi nomor handphonenya plus 6289750 sekian 33. Kalau kemudian dimasukkan email untuk pemulihannya, itu adalah Cilipari. Tebak yang keluar apa, Mas? Fufu Fafa. Udah, kala itu wassalam, selesai. Jadi artinya dua variabel ini, satu nomor handphone, satu alamat email yang resmi, keluarnya Fufu Fafa. Dari sini sebenarnya sulit bisa mengelak lagi, Mas. Karena nomor handphone itu pun akhirnya dicek oleh teman-teman. Kan banyak programnya, saya sebutin aja lah. Kayak misalnya Caller ID, Truecaller, bahkan Get Contact. Ini milik siapa sih? Muncullah nama Gibran Rakabuming Raka. Ada Pak Wali, ada Mas Wali, ada Gibran. Bahkan di situ muncul juga Syahrini, customer Syahrini gitu loh. Kemudian CS Syahrini Kutai gitu. Kita jadi menarik, apa sih kok ada Syahrini segala. Nah dari situ, Mas, kemudian makin canggih ini para teman-teman ini. Muncul juga rekaman ketika Gibran dan adiknya Kaisang Pangarep itu diwawancara oleh Kumparan. Ya, pada saat awal ayahnya dulu menjadi presiden awal. Itu diwawancaranya dilakukan di kantornya Gibran di Solo. Di antara mereka suruh ngobrol biasa, celoteh nggak jelas gitu ya, soal barusan mereka beli sepatu harga diskon di GI di Grand Indonesia gitu. Ada diskonnya sampai dengan 70% atau berapa. Oh itu barang bekas ya? Enggak bekas loh, ini pre-love. Nah, tiba-tiba secara natural Gibran tuh bilang, "Oh, pre-love Syahrini." Loh, kok ada Syahrini? Menarik ini gitu. Dari situ ada kemudian kata Syahrini itu yang itu menjadi kunci juga. Dan ternyata Syahrini itu cocok dengan yang diucapkan langsung oleh mulut Gibran di video real dengan Kaisang. Kemudian muncul di Get Contact-nya Gibran, muncul juga di Fufu Fafa. Jadi selain Syahrini, ternyata Gibran tuh mengucapkan kata-kata yang menurut saya bukan slapstick ya, tapi porn atau kurang ajar pada beberapa cewek. Ada sekitar 11 cewek, termasuk Syahrini. Ada Syahrini, ada Mbak Nurul Arifin, ada kemudian Wanda Hamidah, ada siapa-siapa, termasuk Syahrini. Kayaknya dia punya obsesi terhadap Syahrini. Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya secara teknologi ini terlinkage, terhubungan. Tidak cukup bahan bagi dia untuk menghindar. Ya, exactly. Bagaimana dengan nomor telepon? Saya dengar Anda memiliki pembuktian bukti terakhir. Yang ini baru banget, ya sangat baru 1-2 hari terakhir. Nah ini, jadi artinya apa? Sekarang hari-hari ini, Mas, ini lucu. Hari-hari ini lucu, ya. Sebelum kita lihat gambar ini, saya jelaskan lucunya. Jadi ada upaya, selain upaya menghilangkan lebih dari 2.100 postingan dia, ada upaya untuk mengganti nomor telepon ini seolah-olah bukan milik Gibran. Gitu loh. Karena apa? Karena seminggu terakhir itu banyak yang melakukan iseng. Kalau ini iseng aja, teman-teman banyak yang transfer ke GoPay, ya nomornya Gibran tadi plus 6289750 sekian 33. Ternyata nama yang keluar apa? Gibran. Ya memang itu memang nomornya dia gitu ya. Nomor itu Gibran. Jadi pada transfer canda-candaan aja, transfer 10.000, transfer 5.000, transfer 1.000. Nah lucunya, menurut saya kok lucu tapi malah bodoh gitu. Dalam waktu 1-2 hari terakhir ada orang yang pasti disuruh atau pasti punya kepentingan karena dia bisa mengubah ID di GoPay dan di OVO yang tadinya namanya Gibran Rakabuming Raka menjadi Slamet. Sampai saya nulis ini kayak sluman orang selamat ini malahan gitu. Jadi malah celaka, bodoh. Sama seperti orang yang menghapus 2.100 postingan tadi. Apa yang dilakukan oleh penghapusan barang bukti itu, barbuk itu justru dengan mudahnya kalau polisi benar-benar punya niat bagus ya, atau KPK, mungkin KPK ada hubungan, tapi atau Kominfo punya niat bagus, udah gampang karena itu baru terjadi pada 1-2 minggu terakhir yang soal di Fufu Fafa. Pasti ketahuan siapa yang menghapus karena login-nya tuh barusan.
Dulu ketika pertama kali heboh, Andri Darwis selaku CEO dari Kaskus mengatakan udah terlalu lama Mas, ini udah 10 tahun lebih, kita juga udah gak nyimpen lagi mungkin data. Oke, yang dulu-dulu mungkin gak ada, kita cukup screenshotnya aja. Tapi yang barusan masuk untuk mengetahui ID orang yang masuk menggunakan IP berapa, ya internet protokol berapa, dengan mudah orang yang masuk dan bisa menghapus 2100 postingan, dia pasti punya username dan password yang jelas dari VUFA. Demikian juga dengan orang yang menghapus identitas di GoPay sama di OVO yang diganti Slamet. Jadi menurut lucu karena kan dia berusaha seolah-olah, bahkan ada beberapa cebokersnya yang suka nyebok-nyebokin itu ya, itu mereka bilang enggak itu Gibran enggak pernah pakai nomor itu nomor apa gitu. Mas Gibran kan pakainya 0812. Iya, sekarang Gibran tuh pakainya 0812 sekian yang dia dipakai untuk layanan Pak Wali menjawab. Ya, ada itu memang. Itu nomor yang lebih cantik, lebih pantas. Kalau yang 089 itu memang kayaknya memang nomor ternyata menarik Mas. Lihat gambar ini. Ini ketika pendaftaran calon wali kota Solo dulu, artinya ini sudah lama banget di tahun 2009-2010 ya gitu. Ternyata apa? 2019 nomor handphone yang didaftarkan yaitu Mas 089750 sekian 33. Dan nama yang di atas itu jelas banget itu KTP-nya siapa? KTP-nya Gibran. Jadi dia sendiri ngakuin kalau itu nomor handphonenya dia. Wah, saya sesak napas harus membahas ini. Oke. Jadi tampaknya kita harus menyimpulkan ini Mas. Ya. Bahwa secara pembuktian yang sebutnya yang bisa dilakukan sekarang, scientific investigation, itu tidak bisa dibantah lagi. Ya. Tadi termasuk soal pesawatnya nih, dan sekarang juga soal VUFA. Pada bagian ini kan kenapa sampai saya angkat dan kemudian saya ingin Anda menjelaskan lebih detail lagi. Kenapa? Karena Menteri Kominfo, sahabat kita Mas Muni itu mengatakan, saya pastikan itu VUFA itu bukan Gibran. Iya. Anda mau membantah itu? Saya bukan yang membantah, saya kasihan pada dia. Seorang Muni itu panggilannya Budi Ari ya gitu. Kenapa harus memposisikan sebagai itu, dan menurut saya itu benar-benar sangat menjatuhkan kredibilitasnya yang sudah jatuh memang. Karena dia kredibilitasnya sangat-sangat sudah jatuh ketika pembobolan PDNS kemarin. Ketika kita punya rencana besar Pusat Data Nasional yang anggarannya masing-masing itu 2,7 triliun. Dan itu ada di Cikarang, Batam, Balikpapan, dan kemudian di Labuan Bajo. Mendadak dia bikin PDNS sementara. Ada di Jakarta, di Serpong dan di Surabaya, dan akhirnya bobol. Sampai kemarin kan datanya kan bobol itu residu dari data pajak itu, residu dari kebobolan itu. Bahkan dia kan lucu kan kita. Dia sudah jelas gagal total menjaga itu. Masih dikasih tambahan 1 wakil wamen lagi. Masih dikasih medali kehormatan nih kan. Menurut saya ya ini ya dengan segala hormat ya. Kayaknya bukan hanya dia, tapi yang dibantu dia juga agak aneh juga. Mas, gitu pernyataan Anda ini termasuk di tempat ini, itu kan berisiko hukum. Oh iya. Anda sadar itu? Sadar, tapi kan apa yang saya katakan, sekali lagi Mas, ini adalah fakta. Saya tidak mengatakan hal yang bohong. Satu. Yang kedua, niat saya adalah baik. Bukan untuk, kalau saya memang menjatuhkan seseorang atau terlihat atau saya misalnya mendiskreditkan, ini bukan mendiskreditkan. Ini justru menyelamatkan yang lebih besar. Kembali pada kasus Gibran tadi. Ya, kenapa saya harus bilang begini? Karena ibaratnya ini sebuah pesawat ya, biasa. Pilotnya pesawat itu misalnya terjadi sesuatu, yang mengendalikan pesawat siapa? Ya co-pilot. Kalau ternyata co-pilotnya punya penyakit yang kemudian dia ketika diperiksa dan dia tidak bisa kemudian konsentrasi, jangankan konsentrasi, berpikir logis saja nggak bisa, jatuh pesawatnya dengan sempurnanya. 287 juta rakyat Indonesia akan tergantung kepada 2 orang ini, pilot dan co-pilot. Apalagi pilot, orang mengatakan kan usianya sudah tidak muda lagi, jadi mungkin sudah banyak keterbatasan. Dengan meskipun saya sangat berharap Pak Prabowo sangat sehat ya gitu untuk ke depan, tapi kan ya ini bahaya banget. Nah sekarang adalah ketika kemudian kita melakukan ini berarti apa? Kita menyelamatkan pesawat dong ini. Gitu. Saya lebih baik bagi orang ya kalau terjadi ada yang harus dilakukan, misalnya exit seat gitu ya.
ya mungkin bukan penumpangnya yang suruh di exit gitu. Kalau di pesawat tempur ya mungkin jacknya duduknya co-pilot itu kita eject gitu ya. Mas, gitu. Bagi saya, Anda orang dewasa yang cerdas. S3 kan sekarang? Iya, alhamdulillah. S3. Pernah jadi anggota DPR kan? Sama. Pernah jadi menteri kan? Amin. Artinya cukuplah alasan bagi saya untuk bertanya kepada Anda bahwa Anda orang yang cukup capable dengan seluruh apa yang Anda ucapkan. Insya Allah. Masalahnya begini Mas. Ada bantahan dari ruang publik, terutama dari beberapa orang pejabat yang mengatakan, janganlah adu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya. Pada bagian ini Anda ingin mengatakan apa? Siapa yang mengadu domba? Enggak. Kita ceritakan apa adanya. Tidak ada satu kecil pun kita mengadu domba antara Pak Prabowo yang sangat kita hormati, bagaimanapun juga beliau adalah presiden terpilih, dan Pak Jokowi yang telah hampir selesai menjalankan tugas sebelum 20 Oktober. Enggak ada. Tapi kalau dikatakan apakah ini akan berpengaruh terhadap keberadaan Gibran, ya mau nggak mau, karena itulah resiko jejak digital yang bersangkutan. Termasuk saya harus bilang, termasuk jejak digital si Muni tadi, Menteri Kominfo Budiari tadi, karena dia jangankan dia menjawab itu bukan milik Gibran, jejak digital dia saja dibongkar sama netizen dan itu menunjukkan kelakuan yang hampir sama. Saya bilang kelakuannya beda-beda tipis, bahwa dia pernah bermain poker ya online gitu, kemudian dia berkomentar yang tidak pantas, ada Garuda di dadamu, kemudian juga bahkan dia komentarnya mirip mah gitu dengan apa yang dilakukan itu tahun-tahun 2014 2018. Bahkan dia juga sempat foto dengan, bagi Indonesia itu negara yang terlarang bagi Indonesia, Israel gitu, dia bangga, itu terserah pada dia. Tapi kan artinya hal kayak gitu itu kan juga ada ketidakpantasan juga gitu. Untung dia cuma menteri, kalau dia seorang wapres atau presiden ya di-impeach dia sudah. Karena dia melakukan itu dan sudah lebih dewasa sekarang gitu. Meskipun itu dulu melakukan dia belum jadi menteri gitu ya. Tapi kan tahunnya juga mirip-mirip 2014 2015 gitu ya. Hampir sama dengan tahun-tahun ketika Fufafa ini juga melakukan hal itu. Lantas apa alasannya Mas Roy Suryo kemudian begitu sangat-sangat vokal, sangat aktif untuk membuka semua ini? Pertanyaan ini saya hanya mewakili. Setuju. Banyak pertanyaan orang. Saya berterima kasih. Yang pertama adalah saya tidak bisa membiarkan temuan-temuan cerdas dari para netizen plus 62 yang mereka sudah mengolah data. Harus diakui data-data ini sebagian besar justru kita dapatkan dari netizen. Ya gitu. Habis itu saya melakukan verifikasi untuk mendapatkan data A1-nya. Mereka kan mungkin hanya dapatkan dari omon-omon. Ya, kemudian melalui sumber-sumber yang memang kuat ya, kayak saya dapat rute pesawat, dapat kalau soal Fufafa tadi, kita bisa dapat log dan lain sebagainya, itu kan kita dengan akses sendiri. Data-data ini yang saya sampaikan tadi, Mas. Data-data itu tidak ada gunanya, kasihan teman-teman yang ingin berniat betul untuk memurnikan kembali Indonesia, untuk menyelamatkan Indonesia, kalau itu tidak berguna. Kemudian saya tidak diam, saya tidak sendirian Mas tadi. Tadinya saya ajak juga beberapa kawan, penggiat-penggiat IT. Mereka semua gak berani Mas. Gak berani. Tutup mulut gitu. Sama persis seperti ketika dulu kasus Sirekap, Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu, yang dulu saya juga teriak cukup kencang waktu itu. Waktu itu bisa Mas Akbar Faisal buktikan ya. Saya dulu teriak kalau tanggal 14 Februari 2024, saya langsung bilang ini aneh, data-data perhitungannya belum dimulai kok angkanya sudah keluar. Dan ternyata itu baru akhirnya diakui oleh KPU ketika dia disidang di Komisi Informasi, ya, bahwa ternyata jam 1 siang data itu sudah muncul. Itu nggak logis. Bahkan yang paling menarik adalah waktu itu saya bilang ini servernya tidak ada di Indonesia, servernya ada di Alien Computing, ya, Alibaba di Singapura. Waktu itu bahkan saya dilaporkan Mas ke Mabes gitu loh, dengan tujuan menyebarkan berita bohong, dan KPU berani bohong Mas. Di bawah ketua yang akhirnya kena cabul itu. Itu berani bohong, bikin konferensi pers seminggu kemudian mengatakan bahwa data-data KPU itu tidak pernah berada di luar negeri sepanjang pengetahuan saya. Ternyata Anda bisa membuktikannya. Dan ternyata bukan hanya saya, sudah disidang di Komisi Informasi Pusat, mereka mengakui kalau itu. Kan gila ini namanya. Gitu. Nah artinya ini juga saya mengajak, ayo anak bangsa yang punya pengetahuan, ya,
seperti pada kasus Sirekap. Dulu saya akhirnya alhamdulillah banyak dibantu dengan teman-teman saya, sahabat saya kayak Mbak Leoni, Dr. Leoni Lydia dari ITB, Mas Ahyar dari ITB, Mas Abi, kemudian juga ada Mas Sugiyarno dari Surabaya, dan juga teman dari Jakarta, dari UI. Jadi waktu itu kompak kita, UI, ITB, UNER, UGM, kita bekerja sama. Ini yang saya harapkan juga, supaya tidak tampak lone. Tapi ya begitulah Mas, saya juga lihat ada beberapa kawan saya yang ternyata malah jabri ke saya, Mas saya nggak punya data yang cukup gitu. Mereka sampai diundang ke TV juga nggak berani. Oke. Gitu ya. Ya udah. Terakhir Mas, karena Anda pernah di politik, saya nggak tahu apakah Anda masih bergabung dengan partai politik sekarang. Enggak. Tapi saya di kepala saya itu Anda masih manusia politik. Pertanyaannya begini, menurut Anda apa yang terjadi hingga kemudian seluruh data-data ini keluar Ya. dan fokusnya ke Pak Jokowi dan keluarganya di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal beberapa hari? Ya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari situasi ini? Ya, situasinya adalah karena memang ini sunatullah, ini memang suratan takdir ya. Dan ini saya percaya betul bahwa ini adalah gerakan dari atas, gerakan manusia yang memang muncul dari hati nurani dan dari mungkin karena ada dorongan dari batin yang paling dalam. Seperti ketika kita tiba-tiba memang diawali dengan peringatan darurat. Ya, maka saya mengatakan waktu itu manunggaling kalih jagat, bersatunya dua dunia, dunia maya dan dunia nyata. Di dunia maya kita luncurkan itu gerakan darurat Indonesia waktu itu, kemudian pakai Garuda putih latar belakang biru. Tapi kemudian esoknya tanggal 22 itu kan luar biasa itu, rakyat semua turun, bahkan sampai para profesional, guru besar, guru bahkan komika turun, artis-artis pada turun, itu kan luar biasa. Itu nggak ada yang gerakin Mas. Siapa Mas tahu lah, kita juga tahu lah. Siapa bohir yang mampu biaya kalau nggak ada. Ini juga Mas. Jadi ini benar-benar munculnya dari tadi. Kalau soal pesawat itu dari Erina yang tiba-tiba dia posting. Siapa yang nyuruh? Ya nggak ada. Dan itulah yang kemudian memancing semuanya. Fufu Fafa juga. Gitu loh, tiba-tiba kemudian muncullah celotehan-celotehan yang akhirnya kita misalnya berpikir ada waktu itu ada celotehan di Cilipari yang juga Cilipari loh, bukan Fufafa, yang dia bahasanya sangat mirip dengan Fufafa soal keripik kemeripik gitu. Itu pun juga muncul juga. Jadi kan dari situ ya memang ini nggak mungkin kalau ada yang sengaja. Saya sangat menolak ya kalau ada yang mengatakan ini sangat politis. Ada yang dorong supaya enggak. Kenapa kalau ini saya sekali lagi jawab. Kenapa kok ini datanya kayak di pelan-pelan dikeluarin? Ya enggak pelan-pelan Mas. Contohnya apa? Data pesawat. Manifest langsung. Kan enggak mungkin waktu itu keluar terus langsung kita dapat. Enggak kan perlu proses. Nanti ada lagi yang heboh Mas. Kalau ya. Karena saya tidak ikut melakukan. Tapi sebagian orang kan sebagian teman-teman mahasiswa Indonesia di Amerika kan sedang men-challenge atau bahkan dia minta kepada UPenn atau University of Pennsylvania untuk meninjau kembali beasiswanya dari Erika Gudono. Itu kan belum keluar. Apapun nanti keluarnya pasti heboh Mas. Ya, dan itu kan itu bukan kemudian keluarnya baru besok. Ya memang keluarnya memang ada besok dan masih agak banyak lagi. Nanti tiba-tiba lock dari servernya Kaskus yang itu ada di Indonesia, gak jauh dari tempat kita bicara ini posisinya gedungnya, ya itu keluar, itu kan pasti juga heboh. Atau nanti Budiari atau Muni itu tiba-tiba kalau dia berjanji betul, kalau dia menepati janji yang umumin, kan katanya dia mengumumkan. Mas, Anda percaya karma? Percaya. Percaya. Oke, Mas, makasih ya. Sama-sama, terima kasih. Saya tidak perlu menyimpulkannya. Saya hanya mencoba memetakan apa yang diperbincangkan di ruang publik. Kita masing-masing bisa menyimpulkan apa saja dari diskusi ini. Saya gabungkan saja semuanya. Ya. Termasuk pada pertanyaan yang terakhir tadi yang tidak perlu saya bahas itu. Tapi setidaknya dari forum ini kami mengirimkan sebuah pesan kepada semua orang. Carilah kekuasaanmu. Nikmati kekuasaanmu. Tapi selalu ada batas. Itulah gunanya kita perlu saling bercakap-cakap seperti di forum ini. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.